So guys, jadi inilah Defender 90. Lucu banget ya emang ya bentuknya, kayak tebek bantet gimana gitu ya. Lucu banget nih yang 2 pintu, warnanya itu Eiger Grey ya, kalau nggak salah nama di kodenya Eiger Grey. Ada lagi abu-abu yang lebih tuanya lagi dari ini guys. Jadi ini masih silver abu-abu lah, bisa dibilang Silverstone. Tapi ada lagi yang lebih tuanya itu yang special paint job, dan di Indonesia tuh ada beberapa yang gue udah pernah lihat nih. Jadi ini tipe yang adventure kalau nggak salah namanya ya, kalau kayak gini ya, SE Dynamic yang P300. Karena kalau yang P400 itu V6 dan dia inline 6 ya, pokoknya 6 silinder, gue lupa V6 atau inline 6, pokoknya 6 silinder tapi nggak turbo. Nah kalau yang P300 ini 2000 turbo. Jadi kenapa gue pilih ini, karena kayaknya juga lebih manusiawi untuk daily di Jakarta ya. Kalau misalkan kita pakai kayaknya udah lebih dari cukup gitu loh kalau yang 2000 turbo ya. Dan tarikannya nggak banci-banci banget juga kok, kayak JL masih enak, turbonya juga gigit. Ya ada emang sedikit lag, tapi ya udahlah ya. Mobil beginian mau di apa sih, mau kebut-kebutan gimana juga ya, gak lucu banget ya. Ini udah ada tangga-tanggaannya ya, udah ada roof rack, terus ada cover bannya. Cuman gue nggak dapet yang ini ya guys, yang towing hook. Biasanya kalau kalian lihat ada yang suka ada towing hook yang merah di situ. Nah gue tuh nggak dapet, itu optional, nanti harus ditambahin lagi. Itu kalau nggak salah di X Dynamic Package ke atas deh. Dan velgnya itu 20 kalau nggak salah nih yang kayak gini. Ada 2 pilihan, ada yang kayak macam kuku macan sama yang bintang begini. Sama ada ininya nih guys, ada box. Jadi kalian banyak banget, sampai saudara-saudara gua pun kayak banyak yang belum tahu ini gunanya buat apa. Ini nih kompartemen guys. Jadi buat kalau kita off-road atau mau naro-naro barang yang nggak perlu masuk ke dalam, yang kotor-kotoran deh bisa dibilang, ini bisa taruh di sini. Jadi nggak perlu masuk ke dalam, nggak kotor gitu. Kalau misalkan kita off-road kan suka ada strap, suka ada apa namanya, ya sarung tangan atau boots gitu-gitu ya. Cuman ya kayaknya gue sih buat heavy off-road pakai ini. Nggak deh, thank you. Jadi kita lihat aja langsung begini eksteriornya, lucu ya detail-detailnya. Kalian bisa lihat nih ada kisi-kisinya, tapi ini bahannya plastik nih. Nanti kayaknya kalau misalkan gue udah mulai bosan, gue mau ganti sama yang besi. Ada keren deh, aftermarketnya banyak banget. Ini juga nih bordes yang di kap mesin ini masih plastik bahannya nih guys. Tuh. Jadi ini masih plastik. Nah nanti kalau misalkan udah ada yang aftermarket udah pada masuk ke Indonesia, atau enggak terpaksa kita harus order, ada yang agak besi gitu, lebih keren lagi bentuknya. Dan ini udah dapat snorkel ini guys, apa sih namanya, buat yang kayak buat off-road itu. Kalau yang package yang ini udah dapat, karena ada beberapa package yang gue lihat bener-bener telanjang, nggak dapat roof rack, nggak dapat tangga, nggak dapat box kiri itu, sama juga nggak dapat si snorkelnya ini. Nah ini kuncinya nih guys, mirip ya sama Defender yang seri sebelum ini, mirip sama Range Rover juga ya, udah sama aja sih kuncinya, bentuknya begini. Land Rovernya warna hijau, masih emblem di sininya, ininya begini kuncinya. Oke. Di emblem depannya juga Land Rovernya hijau, ada yang hitam setahu gue nih, emblem Land Rovernya. Itu di dopnya juga warnanya biasa, kayak kalau kita ganti yang hijau juga lucu nih ya dop velgnya, biar makin nyatu. Tapi di sini di box yang sini itu warna Land Rovernya backgroundnya hitam guys, hijau sih masih hijau, tapi kayak lebih gelap. Udah sih itu aja nih, yang ininya juga hijau lebih gelap emblemnya, karena ada yang hitam setahu gue. Dan lampu belakangnya tuh ada optional yang warnanya lebih smoke, lebih gelap, itu lebih sangar. Mungkin nanti kedepannya kalau gue seandainya mau modif yang kecil-kecil, gue mau ganti ini yang warnanya smoke, lebih gelap lagi, bagus banget. Kayak benar-benar ini sih, kalau di tahunnya Defender ini bukan smoke gelap sih, jatuhnya kayak clear gitu, lebih keren lagi sumpah. Sama belakangnya kayaknya nanti covernya mau gue main-mainin sedikit lah ya. Jadi ya begini bentuknya. Coba kita mulai dari bagasi deh ya. Nah ini bagasinya Defender 90, dibilang gede juga nggak juga gede banget. Kayak kalau back golf kita mau bawa, mau nggak mau harus diturunin jok ininya guys kayaknya ya, karena kalau nyamping gini kayaknya juga nggak muat kalau bawa back golf, jadi harus ditidurin. Mau nggak mau lah ya, demi si kecil lucu bantet ini. Bentuk kompartemen ininya tuh kayak letoy gitu guys, emang begini nih tuh, lucu ya tuh, yang buat ininya bener-bener letoy banget. Gue juga baru sekali ngeliat buat pemisah ini nih, seletoy ini bener-bener letoy banget, kacau dah. Coba ntar kita lihat dalamnya. Pintunya nggak gitu berat, tapi cukup berat karena di belakangnya ada kondeknya. Biasalah mobil-mobil yang ada kondeknya.
kalau dibuka tuh cukup berasa beratnya ya. Ini ada detail-detail Defender di sininya, keren ya. Dan masih ada kompartemen-kompartemen buat naro-naro. Di bawah sini juga masih ada setahu gue nih. Tuh, enggak deng, cuman buat dongkrak. Sama ini yang keren, ini ada hooknya guys. Gue ngambil optional yang ada hooknya. Jadi buat towingnya juga ada package-nya. Kita mencetnya coba ya. Set. Ada bunyinya nih guys. Tung tung tung, kita lihat. Keluar dia. Dan warnanya silver, kayaknya kalau kita itemin juga lucu ya. Hook belakang ini buat kalau kita bawa trailer atau towing, kayak kemarin Defender yang punya bro gua tuh. Kayak seru nih kalau kita jalan-jalan pakai ini sambil bawa motor-motor mainan-mainan lucu, ya gak? Coba kita masukin lagi nih buttonnya di sini. Kita pencet coba. Mau nggak dia nutup? Wih, masuk deh. Jadi ngumpet di bawah situ guys. Lucu banget ya. Jadi begitu kurang lebihnya dari belakang Defender 90. Oke, kita stop. Wih, cukup berat. Kita lihat dalamnya. Dalamnya cara begini. Kayak tadi kalian bisa lihat mungkin sedikit. Ininya warna putih. Ini banyak sih opsionalnya, ada yang agak kayu juga ada. Oh, bentar sunroofnya kita buka aja ya. Karena ini agak gelap jadinya. Oke, pencetannya di sini. Tuh. Elektrik, buka sunroofnya, cuman karena di atas ada roof rack jadi ya ada garis-garis gitu guys, biasa lah ya. Gini interiornya Defender 90. Ini yang udah optional juga, pintunya bisa dibuka besar banget loh guys. Ini kalau bener-bener dibuka gini. Ini pakai soundnya pakai Meridian, ada Meridian yang surround kalau nggak salah, yang di atasnya ini lagi. Ada juga yang bass gitu. Ini semua bahannya materialnya sih sadis ya. Untuk kompartemen tengahnya, oke, gue kasih lihat sedikit. Ini buat info ininya, dashboardnya. Ini kondisi udah nyala ya mobil ya. Kita lihat di sini, ini semua touchscreen. Oke, ada apa lagi ya? Home nih kita lihat tuh, ada phone navigation. Cuma nih sayangnya navigationnya karena gue ngambil yang EU, jadi belum ada untuk peta Indonesia. Jadi mungkin nantinya akan di-upgrade atau di-update ya. Gue nggak tahu juga. Biasa sih di-update aja cukup ya untuk kebuka lock peta Indonesia. Cuman ya balik lagi, kalau gue pribadi sih biasanya pakai HP tetap, entah pakai Google Maps atau pakai Waze gitu. Nih soket-soket USB segala macam banyak banget. Di sini juga ada power outlet USB ya, USB-C juga udah ada, mobil canggih. Soket lighter juga. Terus ini optionalnya cukup banyak. Yang gue ambil ada fast charging di sini ya. Terus selain fast charging ada cool box ya. Ini cool boxnya ada dua pilihan tingkat buat ngedingininnya. Matiin level 1, level 2. Kalau dinyalain tuh dia ada ambient putihnya gitu, kelihatannya lebih bagus ya. Nih kalau mati bener-bener mati. Kalau malam nih kelihatan mewah banget loh guys. Lu pasti nggak ngira kalau buat untuk mobil Explorer ekspedisi gini ada detail-detail kecil kayak gini. Gila, keren banget ya. Kayaknya lebih seru lagi mungkin kalau kalian lihat dalamnya di beberapa reviewer luar negeri ataupun dalam negeri pun udah banyak ya tentang New Defender, apalagi yang New Defender 90 ini. Gimana kalau gue kasih ke kalian sedikit rasanya, gimana rasanya bawa mobil ini biar kalian nggak kepo-kepo. Karena yang gue lihat di Indonesia beberapa tuh cuman mobil lagi berhenti. Nah, gue mau kasih sedikit point of view yang berbeda dari reviewer yang sebelumnya. Gue pingin kasih lihat kayak gimana sih feel-nya sebenarnya nyetir mobil ini sambil gue cerita. Oke, gue RG700, ikutin terus. Ciao. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita jangan lupa pakai seatbelt kalau jalan. Kita jalan masukin D. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini feel-nya bawa New Defender 90. Dari kalian mungkin bisa lihat sedikit dari spionnya tuh kelihatan kalau di belakangnya tuh ada ini guys, ada boxnya. Di kiri juga ada tangganya. Itu salah satu ini juga sih, bisa bantuan sih kalau gue bilang. Kalau kalian lihat nih belakangnya sebenarnya di mana sih? Karena yang pendek sama yang panjang kan beda feel-nya pasti kan. Kalau kita biasa bawa mobil panjang itu nggak mungkin kayak begini kan guys rasanya. Jadi agak sedikit penyesuaian lah ya, karena gue biasanya bawa mobil yang besar ya. Ini besar, mobil ini nggak bisa dibilang kecil, besar, tapi ini ada sedikit banyak perubahan di pendeknya itu loh. Gue harus menyesuaikan lagi. Gitu, jadi tampilannya lucu ya. Di dashboardnya ada gambar Defender kecil. Jadi ini bikin makin pengen bawa gitu loh, kayak wah gue lagi bawa Defender loh. Gitu guys.
Jadi full digital tampilannya. Bantingannya guys ya, gue sedikit cerita tentang mobil ini. Ini mobil bantingannya ajib banget. Nget. Jadi aduh, di kiri ada mobil. Nih mobil nih bisa gue bilang kalau kita sebagai car enthusiast, lu pakai Vogue enak. Gue tahu rasanya Range Rover Vogue tuh jempol, nggak ada lawan ya gak? Nyaman parah kayak kita pakai mungkin bisa dibilang LX570 ya, karena gue sering bilang lu lawannya LX570 ya Vogue, apalagi ya kan, karena itu dua itu mobil ternyaman SUV yang pernah gue naikin, Vogue dan LX570. Ini rasanya nggak semental-mentul Vogue atau nggak semental-mentul Land Cruiser ya, LX570 nggak kayak gitu dia rasanya. Jadi dia tuh tetap ada rasa kerasnya, mungkin sengaja dibikin karena ini mobil buat off-road kan mestinya guys ya. Jadi masih ada rasa kerasnya tapi empuk, nyaman, bener, gue nggak bohong-bohong, gue nggak kidding-kidding, gue nggak tipu-tipu. Nih mobil tuh nyaman, asli, bener-bener enak banget dipakainya ya, bener-bener kayak lu bisa ini, bener-bener rasanya tuh kayak lu banget gitu loh. Kayak kalau kita naik Vogue tuh kayak, aduh nih mobil kayak mau, waduh kapal mau oleng gitu ya. Ada rasa begitunya, body roll di mana-mana. Kalau ini enggak. Dan nih coba ya, gue mau muter balik. Ini radius puter baliknya ya cukup oke lah guys buat mobil mobil off-road. Karena biasanya kalau kita biasa pakai Jeep, JK atau JL itu mau muter balik tuh agak riweh karena nggak bisa patah-patah banget. Kalau ini kayaknya ya, kayaknya yang gue rasa feel-nya itu muter balik lebih mudah ketimbang Jeep. Tapi nggak ini juga ya, nggak seluas mobil SUV perkotaan kayak Lexus RX gitu-gitu juga ya. Tetap lah masih ada rasa mobil off-roadnya. Cuman yang pasti bantingannya gila nih mobil, jempol asli. Gue tuh suka banget sama mobil yang kayak begini nih. Jadi kayak ya gue ngerasa ini mobil gue kayak gitu, nyatu sama kita gitu guys feel-nya. Kalau yang tadi gue bilang LX570 atau Vogue itu rasanya tuh kayak, aduh ini mobil terlalu nyaman, terlalu berlebih-lebih. Nah nyamannya tuh berlebihan, saking nyamannya berlebihan. Kalau ini nyamannya tuh pas guys, karena saking pasnya menurut gue. Jadi kayak ya gimana ya guys ya, dia bener-bener tahu gitu ini masih nyaman tapi kasih ada kerasnya sedikit gitu, tapi nyaman, Airsusnya nggak bohong. Nah ini juga buat yang tipe yang lagi kita pakai ini yang sudah Airsus, karena untuk Land Rover 90 atau yang short ya itu ada yang nggak pakai Airsus loh guys. Jadi kalau kalian mau ngambil coba diperhatiin, kalau harganya agak miring coba lagi dilihat tuh itu yang tipe pakai Airsus kah atau enggak, karena optionalnya super duper banyak buat Land Rover Defender series ini. Gila, gua aja sampai beda warna bisa beda harga, terus udah mau ini pakai pemanas jok apa enggak, terus ada yang mau pakai panoramik atau enggak, itu banyak banget optionalnya guys. Di Indonesia pun banyak yang masuk, bahkan yang gue tahu ada yang masuk nggak pakai full digital begini ininya, dashboard ininya speedometernya itu ada guys di Indonesia yang nggak full ini guys, nggak full digital. Jadi tengahnya digital, kiri kanannya masih analog. Dan parahnya lagi, bukan parahnya sih sebenarnya, ya wajar ya, namanya mobil build up itu pakainya miles mph. Kalau ini pakai kilometer, mungkin ini bisa diubah ke miles, karena setahu gue Range Rover yang Vogue yang tempo hari kita pakai itu bisa diubah-ubah tuh guys. Jadi untungnya yang full digital ini yang gue dapat. Jadi udah kilometer, karena agak confused, agak kita bingung kalau ditulisan di sini ya miles, terus kita harus ngeliat speed limit dan lain sebagainya lagi di tol gitu-gitu ya. Agak aneh kan kalau misalkan pakai miles di sininya, terus kita harus kalkulasi dulu. Apalagi kalau kita yang nggak biasa pakai mobil yang ada milesnya gitu. Sama apa lagi ya paling ya, untuk duduk di belakang untuk mobil ini, ada ini road glide baru, keren. Untuk duduk di belakang mobil ini ya, buat gue yang gendut gede kayak gini, ini masih enak loh guys mobil ini asli. Jadi gue lagi pada ini storing, lihat yuk. Ini kayaknya ada beberapa motor yang gue tahu. Seperti biasa, RG700 nggak salah fokus ya, bukan RG700 ya guys. Wih, ini kayaknya yang pada mau ke ini deh, Hoggers ya kalau nggak salah. Jadi akan ada touring Hoggers ke mana namanya? Wih, ada motornya Om Budi tuh. Ada CVO Road Glide. Hoggers pada mau jalan ke ini, ke Sumatera kalau nggak salah nih. Tuh ada CVO Road Glide juga merah di sana. Wih, ada 114
ini apa namanya CVO 2020 nih kayaknya nih, karena breeder kitnya belum yang kayak CVO. Ini road plate spesial maksud gue namanya. Keren. Ini nih jalanan sini guys, jalanan di Kemang Village sini. Ini kan konblok. Ini konblok nih, tapi nyaman guys pakai ini. Walaupun tetap ada jedek gitu, nggak kayak Vogue. Vogue walaupun kita pakai velg 22 gitu ya. Ini kan velg 20. Vogue pakai velg 22 tuh masih lebih nyaman guys di sini. Tapi ini bukan berarti kita kayak di blender gitu, kayak naik double cabin. Enggak. Ini nih enak nih mobilnya. Bener-bener nyaman ya. Kita muter balik sini. Jadi pas gitu loh guys, nggak berlebih-lebihan tapi nggak keras juga, jadi enak, mentul-mentulnya nggak bikin terlalu gitu. Karena ada beberapa orang, gue pernah denger juga, dia malah nggak suka guys pakai mobil yang terlalu lembut, terlalu nyaman tuh, kayak ada yang bilang mual lah karena feelnya agak beda ya kan. Nah kalau ini nih beneran enak, mobilnya top. Kayak gue bener-bener speechless sih sama nih mobil, bener-bener feelnya enak. Larinya juga oke. Buat 2000 gue pikir bakal mengecewakan ya, namanya biasa mobil yang gede-gede gue ya, biasa LC pakai V8 dulu, Vogue juga pakai yang 3000 ya, cc lebih gede, tapi ya kurang lebih nariknya mirip-mirip Vogue 3000. Nah kayak gitu, jadi agak ada delay terus tiba-tiba kayak gitu. Suaranya walaupun 4 silinder, kalau nggak salah ini 4 silinder ya, itu kalian masih dapat agak ada rasa rumbler, kayak aduh ada gitu yang gue nggak ngerti tuh. Itu kayak dibikin ada sensasi macam kita bawa V6 V8 gitu. Ada guys, cuman nggak full ya. Jadi kayak pas di RPM keberapa tuh ada kayak rasa ada vibrasinya gitu, berasa guys. Ada suaranya juga. Jadi gue juga kayak boleh juga nih apa nih Land Rover ya, orang bikin mobilnya sabi juga gitu. Dipikirin banget gitu. Itu sih paling yang gue rasain ya. Kalau konsumsi BBM gue pribadi sih juga belum tahu-tahu amat. Yang pasti sih kalau 2000 ya mungkin 11-12 sama Jeep JL ya, mirip-mirip aja. Karena ya mobil begini lu masih mau nanyain bensin ya agak lucu sih kalau menurut gue. Lu belinya aja harganya udah berapa ya, gak mau off the road kek, mau Fombi kek, mau yang akal-akalan gimana juga lu beli juga tuh mobil udah nggak lu nanyain bensin, lucu kalau menurut gua. Kalau lu udah beli Defender ya, mau 90, mau 110, lucu banget nih, ada Scirocco stand segini ya. Jadi kalau apa namanya, lu beli Defender lu nanyain bensin, lucu kalau menurut gua. Kayak ya jangan lah bro, kalau emang lu masih nanyain bensin, baiknya lu beli Prius aja, atau lu beli Tesla Model X gitu kan, tambahin lagi duitnya, tabung dikit, tambahlah tuh beli Model X. Jangan beli beginian. Ini nih kalau menurut gua Defender tuh lu beli apa ya, beli taste, beli apa ya, passion. Nah Defender tuh kayak Land Rover Defender ya, menurut gua tuh dari dulu itu lu beli passion, kayak lu main Jeep gitu. Dia tuh hidup, ada feelnya, emang bener-bener ada menurut gua. Kayak ini mobil hidup, kayak ada feel lu yang bakal ngerasain kayak gila nih mobil nih. Setiap lo lihat spion belakang, terus kalian abis parkir ngunci mobil, itu tuh rasanya tuh enak, kayak bener-bener kayak emang gue nggak naik mobil, gue naik Defender gitu. Emang beda guys. Jadi kalau buat kalian yang masih mikir, kalau menurut gue hold dulu deh, jangan deh. Gue takutnya lu nyesal udah buang duit segitu banyak, kayak enakan ini ya, enakan itu, enakan LX 570, enakan Grand Cherokee. Masih banyak, kalau masih banyak pertimbangannya jangan deh ya. Wih keren banget nih Audi apa nih, A6 baru ya, sangar banget lampu depannya. Itu apa namanya, jadi kalau menurut gua gitu. Jangan, kalau buat kaum mending jangan dulu deh, mendingan lo ngambil LC dulu atau ngambil LX 570 aja gitu, yang udah pasti aja. Kalau misalkan ini jujur aja, karena ATPM Jaguar sama Land Rover kan waktu kemarin kan JRL kan tutup, terus sekarang pada bingung kan kayak ini mau servis di mana apa segala macam. Gua sih kalau gua pribadi kayak pasti semua ada ininya lah, pasti ada yang bisa nanganin gitu loh. Karena nggak usah takut, Miura aja di Indonesia ya kan. Nah, Lamborghini Miura yang lebih aneh lagi, Countach atau Diablo ada di Indonesia dan bisa jalan gitu loh. Itu mobil lebih aneh lagi daripada mobil ini pasti kan. Jadi menurut gua ya pasti ada jalan keluar ya guys. Lu nggak usah takut, pay dulu aja udah. Ini passion soalnya menurut gua. Gitu. Jadi ya beginilah kurang lebihnya mobilnya. Defender 2021 90. Feel bawanya gendut,
ya. Kalau buat masuk-masuk ke gang ya agak-agak susah, tetap aja kayak naik mobil gede. Kap mesin kelihatan jelas di depan ya. Ini jadi walaupun kacanya nggak tegak kayak G-Wagon atau kayak kita naik Defender lama, tapi ini kap mesinnya kelihatan tegak dan posisi duduk agak lebih mobil ketimbang Defender atau G-Wagon yang sebelumnya ya guys ya. Kalau di kalian biasa pakai Defender yang lama terus pakai Defender ini, kayak ya bener kalau kalian dulunya pecinta Defender pakai ini dibilang nih Discovery 6, ya bener, karena emang ini lebih memobilkan Defender. Mungkin kayak buat aerodinamik segala macam ya, makanya kaca depan ini dibikin agak lebih tidur gitu loh guys. Ih, ada Jimny warnanya grey, lucu banget, keren ya Jimny. Jadi ya begitulah, ada macan juga tuh. Rasa feelnya bawa Defender di Jakarta hari Minggu siang-siang nih. Tumben nih ya, nggak hujan. Ada ini nih guys, ada E-Class Coupe. Ih, lucu ya. Gini, mobilnya setirnya enteng ya. Kayak kalian bawa Vogue, agak lebih berat dikit karena bentuk setirnya tuh benar-benar dipegang tuh lebih mobil gitu loh, lebih nggak yang kemewah-mewahan abis gitu. Ini kan masih bentuknya gimana sih guys, kayak benar-benar Defender tuh kayak dibikinnya tuh yang ini nih bener-bener kayak Vogue tapi lebih memanusiakan lagi. Kalau Vogue kan bener-bener wah kita bangsawan, aristokrat gitu kan. Kalau ini nih kayak ya lu dipol-polin sebagai manusia biasa, tapi ini wah gila deh, kayak gue bingung ngasih tahu ke kaliannya gimana, bener-bener beda. Dan semua teman-teman gue yang pada nyobain mobil ini, yang pada penggila G-Wagon, pada penggila mobil-mobil apa namanya, Defender series segala macem ya, Land Rover series, Range Rover Classic segala macem, cobain mobil ini itu kayak bener-bener kayak gila ya, ini mobil bener-bener ultimate package gitu. Paket lengkap banget guys nih mobil. Udah deh, bener-bener aneh nih mobil, kayak bener-bener ya begitulah. Dari luarnya bentuknya udah kontroversi ya, dulu orang banyak yang nggak suka. Nah, ternyata setelah keluar dan ngeliat yang asli, keren banget. Ada G-Wagon G63, velgnya silver. Jarang, gila. Nah, jadi ternyata pas sudah keluar ya banyak juga kok yang suka, karena emang aslinya tuh lucu guys. Jadi muka depannya kayak marah tapi badannya imut. Gitu sih paling menurut gue ya, feel-nya bawa mobil ini begitu. Untuk berapa horsepower, newton meter, 0 ke 100 dan lain sebagainya, jujur ngomongnya gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu juga, karena ya lu udah bisa beli mobil ini, menurut gue lu udah sinting. Ya, lu berani pay buat mobil Defender, new Defender terutama yang 90, lu udah gila lo. Kayak otak lu udah keren. Bener-bener kayak gila lo. Pasti kan orang Indonesia kebanyakan kayak mau yang 110 aja karena muat barangnya lebih banyak, bisa ngangkut orang lebih banyak. Kalau menurut gue, kenapa ngambil yang 90 juga? Ya lu 110 udah ada Land Rover, udah ada Land Cruiser. Land Rover yang pendek lah, jadi bener-bener kayak roots-nya pertama kali series keluar, Defender keluar. Lucu banget tadi GTV. Ya pertama kali Defender ada apa namanya, Land Rover series ya, yang pertama itu kan emang pendek, habis itu baru yang panjang. Nah menurut gue kembali lagi nih ke rootsnya. Kalau gue kenapa ngambil yang ini, jadi selain lebih keren dan memang akar Land Rover tuh yang pendek, baru kalau kalian punya yang pendek, punya yang 4 pintu juga gitu. Itu baru pemain. Jadi gitulah guys alasan kenapa ngambil Defender ini, new Defender 90, dan rasanya kurang lebihnya nyetir di Jakarta begini. Ya, ini mobil kedap sumpah, bener-bener. Jadi gue kayak ngerasa, ini gue di dalam Vogue apa di dalam ini ya, di dalam Defender gitu loh. Kayak ini Range Rover apa Land Rover sih? Kayak gitu. Bener-bener kedap, jadi nyaman. Jadi dan aslinya tuh materialnya tuh keren deh. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali keren. Beneran, gue nggak bohong. Buat kalian yang mikir-mikir, mending lu kalau emang ada duitnya, lu ambil langsung deh Defender. Karena gue pengalaman dulu waktu mau ngambil Vogue itu bukan main guys. Kalau kalian udah lewat batch yang tahun ini, udah kayak Harley dia, nunggunya bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, atau kayak nunggu orang batal pakai ya. Itu tuh udah pasti deh. Udah Range Rover, Land Rover, Jaguar, mobil-mobil yang aneh-aneh tuh begitu guys. Jadi kalau kalian masih mikir-mikir apa segala macam, udah bayarin dulu ya, mau DP-in dulu, SPK dulu, dah tuh mobil ada di rumah lo. Baru tuh lo pikirin ntar gimana-gimananya. Yang pasti lo dapat dulu barangnya karena unitnya itu jarang. Gitu.
Tuh, paling itu aja sih guys yang gue rasain. Sama yang keren tuh ininya nih ya. Tuh bisa jadi kamera ininya, apa namanya, spion tengahnya. Ini lucu aja sih, kayak Alphard ya. Alphard juga begini sih, Alphard baru. Cuman ini kayak clear banget. Kalian bisa ngelihat dengan jelas di belakang. Kalau kalian bawa trailer gitu ya, mau ngelihat buat parkirnya juga kayaknya lebih mudah kan, karena bener-bener kayak kamera. Cuman kalau gue lebih ngefeel kalau nggak pakai yang ini, pakai yang biasa aja. Namanya juga orang tua ya, konvensional. Sukanya karena belajarnya dulu pakai mobilnya nggak canggih-canggih amat ya, parkir sensornya zaman dulu belum ada ya nggak guys. Jadi begitu rasanya naik Defender ini. Nanti kita lanjut lagi deh guys ya, sekalian closing. Buat kalian yang kepo-kepo mau nanyain apa lagi tentang mobil ini, boleh di komen juga ya. Nih gua kasih sedikit aja gambaran, karena gue juga belum tahu nanti plus minusnya apa dari mobil ini. Gue belum nyobain juga untuk daily yang macet-macetan parah di Jakarta atau banjir-banjiran, karena ini mulai musim banjir ya. Gue jarang banget pakai mobil ini. Ntar kita cobain deh kalau misalkan udah plat nomor benerannya keluar, karena ini masih bantuan kan, nggak enak ya gak? Nanti kita tuh pokoknya bakal kita kulik abis nih mobil. Oke guys, stay tune terus di channel ini. Gue RG700, ciao. Oke, sudah parkir, pencet P, jangan lupa matikan. Tet. Oke. Alhamdulillah sampai juga di rumah. Jadi kurang lebih seperti itulah point of view gimana kalau kita nyetir Land Rover Defender 90 di Jakarta hari Minggu siang-siang gitu guys. Seru ya, hari ini banyak mobil, banyak motor, seru-seru banget. Orang-orang pada San Mori, gila, udah kayak bener-bener pandemi emang harus kalah sih sama kita. Jadi begitu ya guys vlog kita hari ini. Thank you banget, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua rg700_motovlog. Ya begitu aja deh hari ini. Kalau kalian hari ini jagoannya mobil yang mana? Coba komen. Sampai lupa, ini penting banget nih. Kupi ya. Kupi ini udah wajib buat pagi-pagi menemani minggu pagi. Kupi itu wajib. Oke, kita turun. Sip. Sini. Oke. Oh iya guys, jadi mobil ini kalau kalian selesai pakai, abis panas-panasan, ada suaranya gitu guys. Tuh, jadi extra fan-nya kayak buat ngedinginin gitu ya, seru ya. Tuh, baru dia agak nutup. Setahu gue tuh ada yang bisa kebuka katupnya yang di sini nih kalau nggak salah deh. Ada yang bisa buka tutup grillnya kalau nggak salah. Gitu. Ini taruh sini. Oke. Jadi sekian aja vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya pokoknya. Jangan lupa nyalain lonceng juga di channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue tuh tadi. Oke? Gue RG700 cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Defender.